khair untuk Akhi Emil Lutfi Eka. Baik, untuk tidak berpanjang-panjang kata, kami persilakan kepada Ustadz untuk memulai kajiannya. Tafadhol mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yafqahu qawli. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi menjelang siang yang penuh barakah ini, kita semua masih mendapatkan nikmat yang begitu banyak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sungguh jika kalian menghitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya kalian tidak akan bisa menghitung berapa nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tentunya diantaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan nikmat taufik dan hidayahnya, sehingga atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, kita yang mungkin tinggal yang jauh dari sini atau dari mana-mana terpanggil. Untuk apa? Untuk menghadiri kajian di Majelis Ilmu Miftahul Jannah. Selawat beriring salam tak lupa kita aturkan dan kita sampaikan kepada kekasih kita, kepada pribadi yang paling mulia, yang paling sempurna ibadahnya, yang paling bagus akhlaknya, dan yang paling cinta kepada kita sebagai umatnya, tidak lain tidak bukan adalah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita bersama pasangan kita, bersama anak-anak kita, bersama orang yang kita cintai, termasuk ke dalam golongan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya dengan terus berikhtiar. Dan alhamdulillah saya sangat bersyukur Pak Ketua dan juga jamaah Majelis Ilmu Miftahul Jannah, karena ketika disebutkan Nabi Muhammad SAW, alhamdulillah semuanya berselawat kepadanya. Karena ketika kita senantiasa membasahi lisan kita dengan berselawat, insya Allah ketika mungkin di yaumil mizan nanti amalan kita tidak sampai untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi ketika kita hidup di dunia, kita menjalankan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita berselawat kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkenan memberikan syafaat kepada kita semuanya. Amin. Sehingga Allah mengumpulkan kita semua di surga Firdaus insyaallah ta'ala. Yang kami hormati, yang kami muliakan, Pak Yani selaku Ketua Majelis Ilmu Miftahul Jannah,
beserta Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya sangat bersyukur bisa sharing, bisa memberikan kajian pada pagi hari ini, dan alhamdulillah rumah ataupun sahibul bait pada kesempatan yang insya Allah penuh barokah ini adalah Bapak Firdaus. Mudah-mudahan kita doakan semoga beliau dan keluarga senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, keberkahan, kesehatan, dan juga pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Tadi ketika saya jalan, masya Allah, sampai di depan gerbang ada banyak tanaman, ya sangat asri sekali di sini Pak. Alhamdulillah, dan kita semua dalam keadaan berbahagia. Kenapa? Karena Allah menjanjikan jamaah yang menggunakan Allah Subhanahu wa taala bagi siapa? Bagi yang ingin menuntut ilmu. Allah akan jadikan kepadanya itminan. Apa itu itminan? Yaitu ketenangan jiwa. Ya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu. Tidaklah suatu kaum berkumpul, ia tilawah Al-Quran, kemudian yang lain menyimaknya. Seperti yang tadi kita sudah dengar bersama-sama surat Al-Mu'minun dibacakan oleh akhina siapa tadi? Emil. Akhi Emil, Masya Allah. Bagus sekali bacaannya. Kemudian juga sari tilawah dari Ibu Eka. Alhamdulillah kita simak secara bersama-sama. Kemudian selanjutnya adalah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu, dan mempelajarinya illa kecuali apa? Nazalat alaihimus sakinah. Allah akan menurunkan kepada kaum tersebut yaitu adalah sakinah, ketenangan jiwa. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan akan diliputi baginya rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia memohon ampun, insya Allah akan ampuni dosa-dosanya. Ketika ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengijabah doa daripada kaum tersebut. Wa hafathumul malaikah, dan dikelilingi majlis tersebut oleh para malaikat. Malaikat berbondong-bondong, berdesak-desakan Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk menghadiri majlis ilmu. Dan yang paling terakhir adalah yang sangat luar biasa, ya wa dzakarahumullahu fi man indahu, dan Allah membanggakan hamba tersebut di hadapan penduduk langit. Inilah hambaku yang datang ke majelis ilmu dari berbagai, mungkin dari kasih tadi ada Pak, ada juga yang dari mana? Yang dari ada yang dari mana? Dari mana? Masya Allah. Itu luar biasa pahalanya. Wa dzakarahumullahu fi man indahu, dan Allah menyebut-nyebut hambanya yang datang ke majelis ilmu di hadapan penduduk langit. Inilah hambaku yang meluangkan waktunya untuk bisa mempelajari syariat agama Islam. La haula wala quwata illa billah. Bahkan dalam riwayat lain disampaikan, ya, bahwasanya menuntut ilmu ini adalah jalan cepat menuju surga. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan bahwasanya ada salah satu hal ketika seseorang gemar menuntut ilmu, maka ketika ia berjalan di Shiratal Mustaqim, yang dimana kalau di dalam riwayat dikatakan, ya, jembatan tersebut itu tipis daripada helai rambut, tetapi bagi yang diberikan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan mudah melewati Shiratal Mustaqim. Ya. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah berpendapat bahwasanya orang yang senantiasa menjadwalkan untuk bisa hadir di majelis ilmu, maka ia akan mudah juga melewati jembatan daripada Shiratal Mustaqim. Kemudian yang kedua adalah Allah akan memberikan hidayah kepadanya. Menuntut ilmu adalah sebab daripada turunnya hidayah kepada kita semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan kita menuntut ilmu, maka akan ada ilmu-ilmu yang lain yang akan kita dapatkan. Dan itu sudah terbukti ya Pak. Ketika kita menghadiri satu majelis ilmu, kemudian nanti ada lagi ilmu lain yang kita bisa terapkan, yang bisa kita amalkan, yang tentunya akan menjadi bekal kita di yaumil akhir kelak. Dan hari ini
momen yang insya Allah penuh barokah, di mana miftahul jannah, yang artinya adalah kunci daripada surga ini, yang akan kita bahas kiat-kiat ataupun thoriqah dan juga caranya supaya bisa menggapai surga Firdaus. Surga Firdaus, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukanlah angan-angan, melainkan janji Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Nanti di dalam slide ini ataupun di dalam PowerPoint ini akan saya sampaikan salah satu atau dari beberapa nama surga. Ya, jadi ada beberapa nama surga Bapak Ibu yang diriwayatkan di dalam Al-Qur'an. Tetapi khusus surga Firdaus karena posisinya di paling tinggi, Pak. Jadi surga Firdaus ini menurut para ahli tafsir itu berada di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dan disitulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan tinggal di surga Firdaus bersama para syuhada, bersama para sholihin, mukminin, muttaqin. Kenapa surga Firdaus ini begitu istimewa? Karena tadi kita bisa melihat ataupun kita bisa mempelajarinya dan mengetahui bagaimana cara menggapainya. Kalau kita perhatikan dalil ataupun sumber daripada Al-Quran, untuk menggapai surga yang lain itu kuncinya takwa dan juga amal soleh. Umum ya Pak, umum ya Bu. Jadi bertakwa dan beramal soleh. Tapi khusus surga Firdaus ini Allah terangkan dengan secara gamblang ada di surat Al-Mu'minun, dan ini yang akan menjadi pembahasan kita pada pagi hari ini. Tapi sebelum itu ada sedikit faedah yang ingin saya sampaikan dan mudah-mudahan bermanfaat. Dan tentunya sangat tepat sekali dengan pengajian kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah untuk apa? Untuk berteman dengan orang yang saleh. Untuk berteman dengan orang yang saleh. Kenapa demikian? Saya bacakan dulu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi yang tentunya kita sering baca ketika di waktu Jumat karena sunnah membaca surat Al-Kahfi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Allah taala berfirman kepada kita, dan bersabarlah kamu bersama siapa? Bersama-sama dengan orang-orang yang menyuruh Tuhannya di pagi maupun di malam hari. Bil ghadati. Ghadati artinya adalah pagi. Dan 'ashiyyi al-'isya yaitu pada malam hari. Yuriduna wajhah, dengan mengharap wajahnya. Allah memerintahkan kepada kita untuk memiliki teman yang soleh. Teman yang soleh itu seperti apa? Yang mungkin insya Allah salah satunya adalah kita bermajlis seperti ini, mudah-mudahan ya menjadi pribadi yang soleh dan soleha. Atau yang selama keseharian kita yang ikut berangkat ke masjid, yang menjadi pengurus masjid dan berpuasa bersama-sama, yang kita lihat alhamdulillah yang wajib-wajib dia kerjakan, maka itu dikategorikan sebagai orang yang saleh. Kemudian sabda Nabi Muhammad SAW, dan silakan dicatat, nanti saya juga share di grup ataupun nanti saya berikan soft copy-nya atau soft file-nya, bahwasanya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang akan mencocoki kebiasaan dari teman karibnya. Fal yanzur. Ini adalah perintah dari Nabi Muhammad SAW. Perhatikanlah. Perhatikanlah. Fal yanzur ahadukum. Perhatikanlah siapa yang akan menjadi teman karib kalian. Hadis ini Pak, Bu, diriwayatkan oleh 3 imam sekaligus. Imam Abu Daud, Tirmizi, dan Imam Ahmad. Berarti ini menunjukkan bahwa hadis ini sangat penting bagi kehidupan kita. Kita boleh memperluas jaringan kita, itu sangat disarankan, memperluas jaringan untuk bisa mendapatkan rezeki. Karena tentunya rezeki itu perlu diikhtiarkan.
Tetapi untuk urusan akhirat dan agama, maka kita perlu selektif. Kita perlu selektif. Supaya apa? Supaya saling mengingatkan. Ketika kita melihat wajah teman kita, saudara kita, dan alhamdulillah beliau adalah ahli ibadah, maka kita akan terpacu untuk terus beribadah. Ya, jangan sampai akhirnya ketika kita memilih teman, akhirnya mohon maaf teman itu yang membuat kita lalai. Yang akhirnya kalau misalnya sholat malah sungkan, padahal itu sebuah kewajiban yang Allah tetapkan kepada kita. Misalnya kita sedang bersama teman kita, tetapi tadi setelah kita perhatikan, mohon maaf, waktu sholat ternyata tidak ada alarmnya. Padahal sudah dipanggil hayya ala sholat, mungkin kita sedang bersafar atau kita sedang mengadakan ramah tamah atau makan-makan, kemudian tidak ada arahan ataupun ajakan untuk sholat, bahkan lewat begitu saja, maka perlu kita pertimbangkan. Tetapi carilah sahabat yang menuntun kita untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah perkataan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun para ulama, salah satunya yang saya ambil jamaah yang dimuliakan Allah adalah daripada Al-Fudail bin Iyad rahimahullah. Apa yang beliau katakan? Nazrul mu'min ilal mu'min yajlul qalban. Pandangan seorang mukmin kepada mukmin yang lain akan menghilangkan hati. Terkadang mungkin 1 bulan ini, Pak, Bu, kita merasa futur. Apa artinya futur, Bu? Pak? Adanya rasa malas. Khususnya apa? Ketika melaksanakan ibadah. Terus hati rasanya terasa hampa karena banyak mungkin masalah yang Allah berikan ujian kepada kita. Nah, akhirnya kita datang kepada salah satu rekan kita yang kita lihat beliau adalah daripada minas sholihin, orang-orang yang soleh, maka kita minta nasihat kepadanya, insya Allah iman kita akan naik kembali. Inilah yang dimaksud oleh Al-Fudail bin Iyad. Ya, jadi para ulama dulu ketika mengalami futur, ketika ia menuntut ilmu, kemudian berkurang semangat menuntut ilmunya, atau ada rasa malas, maka ia akan mengunjungi sahabat-sahabat yang ia kenal, yang ia ketahui adalah daripada minas sholihin, orang-orang yang soleh. Ya, mereka mendatanginya, meminta wejangan, meminta nasihat, supaya apa? Supaya imannya bertambah kembali, supaya semangatnya kembali lagi. Ya, sahabat yang soleh akan mendoakan kita dalam kebaikan. Makanya ketika kita memiliki sahabat yang soleh, ia akan senantiasa mendoakan kita. Ya, ketika kita mengalami kesulitan atau ada cobaan berupa penyakit ataupun dan yang lainnya, maka teman yang soleh tadi akan mendoakan untuk temannya agar Allah berikan solusi dalam kehidupannya. Ummu Darda pun mengatakan, kalau begitu doakanlah kebaikan pada kami, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau seseorang mendoakan saudara yang lainnya, maka doa tersebut akan kembali kepada dirinya. Sesungguhnya doa seorang muslim kepada saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahuinya adalah doa yang mustajab. Tentunya doa yang kita tunjukkan kepada keluarga kita, kepada saudara kita, kepada teman-teman kita, yang mungkin ia tidak tahu kita doakan, maka itu doanya mustajab. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perbanyaklah berdoa ketika kita selesai melaksanakan sholat, atau waktu-waktu mustajab untuk berdoa di antara iqamah dan azan. Azan dan iqamah itu mustajab. Atau ketika selesai mengumandangkan azan, selesai azan itu ada doa, maka perbanyaklah berdoa. Kalau kita lihat di channel Haramain, Pak, di Mekah Madinah, itu kalau kita perhatikan biasanya selesai azan itu yang berbicara banyak doanya, Pak. Kenapa? Karena itu waktu yang mustajab. Selesai bila dikumandangkan azan, selain kita membaca doa yang seperti biasa, ya, doa setelah mendengar azan, maka silakan kalau ada hajat, ada keperluan ditambahkan doanya. Di sisi orang yang mendoakan saudaranya ini ada malaikat yang bertugas untuk apa? Untuk mengaminkan doa-doanya.
ya, engkau akan mendapatkan semisal dengan saudaramu tadi. Ini buah dari apa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Buah daripada sahabat yang soleh dan soleha, ya, luar biasa. Dan terakhir nanti saya akan bacakan bahwa ini hadisnya sangat menyentuh hati Bapak Ibu. Ada salah satu keutamaan yang mungkin kita pernah mendengarnya dan mungkin baru tahu hari ini, bahwasanya sahabat yang soleh dan soleha bisa memberikan syafaat. Dan ini saya bergetar membaca hadis ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semuanya. Ya, teman yang baik akan dibangkitkan bersama kita pada hari kiamat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang berkata pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang yang mencintai suatu kaum namun ia tidak pernah berjumpa dengannya. Ya, ia mencintai suatu kaum dan ia tidak pernah berjumpa dengannya, maka Nabi pun berkata, al-mar'u man ahabba, bahwasanya setiap orang akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai. Muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih ini maknanya adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang sudah tidak diragukan lagi kesohihannya. Ya, setiap orang akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai. Lalu apa turunan daripada hadis ini? Maka kalau kita temukan di dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, saya bacakan hadisnya cukup panjang dan saya bagi dari beberapa slide karena ini proses yang sangat luar biasa yang mungkin nantinya ketika kita sudah di akhirat akan mengalami hal seperti ini. Ya, ini untuk hadisnya, tapi saya bacakan saja artinya, ya, bahwasanya teman yang soleh dan solehah itu bisa memberikan syafaat kepada sahabatnya ketika di hari kiamat. Dan ini kondisinya setelah hari perhitungan, yaitu adalah yaumul mizan, dan seseorang sudah ditentukan nasibnya apakah masuk ke surga ataupun sebaliknya. Kita lihat setelah orang-orang mukmin itu dibebaskan dari neraka, ini dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersumpah. Maka ketika Nabi bersumpah, hal ini adalah hal yang sangat penting. Demi Allah, zat yang jiwaku berada di tangannya. Sungguh kalian begitu gigih dalam mohon kepada Allah untuk memperjuangkan hak untuk saudara-saudaranya yang berada di dalam neraka pada hari kiamat. Mungkin ada orang yang kita kenal dan ketika di yaumil akhir kelak kita tidak menjumpainya di surga, maka orang-orang soleh ini memohon karena ia telah bertemu di surganya Allah, akan tetapi ia tidak menjumpainya. Ada salah satu atau beberapa orang yang ia tidak jumpai. Kemudian dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Tuhan kami, mereka itu yang tinggal di neraka, yang tidak bersama kita, pernah berpuasa bersama kami, pernah sholat bersama kami di masjid, pernah bermajlis untuk menuntut ilmu, pernah ikut bersama kami untuk umrah dan haji, tetapi mereka tidak bersama kami, mereka ada di neraka. Apa yang Allah katakan, dan ini adalah fadilah daripada yang tadi saya sampaikan, keutamaan dari mempunyai teman yang soleh dan soleha. Silakan, silakan. Ya, maka Allah menjawab permohonan daripada orang-orang soleh tadi. Fayuqalu lahum, keluarkan dari neraka orang-orang yang kalian kenal. Ketika saya membaca hadis ini, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mengeluarkan air mata. Maka yang dimaksud daripada pernyataan Allah Subhanahu wa taala adalah keluarkan, akhriju. Akhriju, siapa yang dikeluarkan? Man araftu, siapa yang kalian kenal, yang pernah bersama kalian sholat, yang pernah bersama kalian berpuasa, yang pernah bersama kalian untuk bisa membagikan hewan kurban, yang pernah bersama kalian mengikuti majlis, keluarkan mereka dari neraka. Fatuhramu suwarahum 'alan nar, hingga wajah mereka diharamkan untuk dibakar oleh api neraka. Maka teman yang soleh ini Bapak Ibu bisa memberikan syafaat kepada siapa? Kepada temannya. Ketika mungkin ia tidak ditemukan di surga, maka semuanya akan saling tarik menarik untuk bisa keluar daripada neraka.
Tetapi belum sampai situ. Ternyata belum selesai Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fayakhrujuna khalqan katsiran. Para mukminin ini pun mengeluarkan banyak saudaranya yang ia kenal. Siapa yang ia ingat pernah bersamanya waktu itu beribadah, ia bisa bantu untuk mengeluarkannya. Bahkan ini luar biasa, ada perkataan yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan saat dikeluarkan ini Bapak Ibu, qad akhadhatun nar ila nisfu saqaihi. Dia sudah lanjur diazab. Api neraka tadi sudah sampai di betisnya. Ya, nisfu saqaihi, setengah betisnya sudah sampai api neraka tadi, wa ila rukbataihi, dan sampai lututnya. Jadi ia sudah mulai disiksa ya di api neraka, tetapi tidak jadi disiksa karena apa? Karena teman yang soleh tadi menariknya, mengeluarkannya dari neraka. La haula wala quwata illa billah. Ya. Maka seketika sudah mulai disiksa, akhirnya tidak jadi. Kenapa? Karena ia ditolong oleh sahabat yang soleh. Tsumma yaqulun. Dan orang-orang soleh tadi, teman-teman yang soleh tadi melapor kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana, ya Tuhan kami, ya Rabbana, ma baqiya fiha. Kami sudah pastikan ya Allah, yang orang yang Engkau perintahkan untuk dientaskan dari neraka, untuk diselamatkan dari neraka sudah tidak tersisa. Sudah bersama kami untuk bisa bersama-sama menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia sahabat saleh tadi melaporkan, kemudian sudah tidak ada ya Allah, sudah bersama kami. Selesai, mereka tidak ada di neraka. Tetapi apa yang Allah tanggapi, ya ternyata jawaban Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Sesungguhnya seluruh umatku akan masuk surga kecuali siapa? Kecuali yang enggan untuk masuk surga tersebut. Apa yang Allah katakan? Allah berfirman, betapa sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tolong kembali lagi, cek kembali, ada tidak teman kalian yang masih memiliki iman walaupun seberat daripada dinar. Dinar itu hanya berapa gram saja, tetapi ketika ia memiliki iman, Allah pastikan kembali, silakan kembali cek ada tidak teman kalian yang masih memiliki iman, maka keluarkanlah, ya. Irji'u, kembalilah, faman wajadtum, maka siapa yang menemukan daripada iman seberat iman dinar tadi yang ada di dalam hatinya, min khairin fa akhriju, maka keluarkanlah, fayakhrijuna khalqan katsir, maka dikeluarkan kembali tadi sahabat-sahabatnya yang memiliki iman walaupun seberat 1 dinar. Dan terakhir sebelum kita masuk ke materi kita, tsumma yaqul rabbana lam nadari fiha ahadam mimman amartana. Kemudian mereka melapor, wahai Tuhan kami tidak meninggalkan seorang pun yang Engkau perintahkan untuk diintas. Dan ini hadisnya sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka dari itu mungkin hari ini saya baru pertama kali beramah-tamah bertemu dengan Bapak Ibu. Kalau saya tidak ditemukan di surga, tolong tarik saya Pak. Tolong tarik saya agar kita bersama-sama menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya juga banyak kekurangan dan kekhilafan, makanya kita akan saling tarik menarik untuk bisa bersama-sama menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebuah hadis yang sangat menyentuh hati, tetapi meyakinkan kita kembali bahwa itulah keutamaan daripada memiliki teman yang soleh dan solehah. Walaupun mungkin Bapak Ibu telah menyelesaikan pendidikan ketika di SMA, tetapi ukhuwah dan juga tali persaudaraan itu masih terjaga sampai sekarang. Apalagi dibingkai dalam kegiatan pengajian yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa pengajian ini ya, yang hadir di dalam pengajian Allah akan menyebut nama hamba tersebut di hadapan penduduk langit. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke tema kita pada siang hari ini, mengenai adalah surga Firdaus. Allah Subhanahu wa taala memahami. Ya. Itu yang perlu digeser-geser nggak, yang ibu-ibunya? Silakan maju ke depan gitu, yang ini. Silakan, mungkin mudah-mudahan jelas Bu, tulisannya besar. Ya. Tadi mukadimah saja Pak. Mukadimah itu pendahuluan,
bahwa meyakinkan kembali kita ini insya Allah mudah-mudahan tergolong sebagai orang yang soleh dan soleh. Jadi sebelum kita membahas tentang surga Firdaus, ada 9 nama surga yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, dan saya ambil 3 saja. Ya. Yang pertama adalah ada nama surga, itu adalah maq'adu sidq. Maq'adu sidqin. Ya. Ini kita bisa temukan dalam surat Al-Qamar ayat 54 sampai dengan 55. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Sungguh orang-orang bertakwa berada dalam taman-taman dan sungai-sungai. Jadi surga itu selalu disifati penduduknya akan mendapatkan kenikmatan yang sangat luar biasa. Di antaranya adalah taman-taman, sungai-sungai yang mengalirnya susu, madu, dan sebuah kenikmatan yang kita temukan di dunia, tetapi kita tidak bisa membayangkannya. Wala ainun ra'at, wala udhunun sami'at. Yang tidak bisa kita pandang maupun yang kita tidak pernah dengar sebelumnya, itulah surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita perhatikan di sini ya, orang yang bertakwa. Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan 2 hal yang paling banyak memasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yang pertama adalah takwa Allah wa husnul khuluq. Ini adalah modal kita untuk bisa mengarungi kehidupan di dunia ini. Bertakwa kepada Allah dan husnul khuluq, yaitu adalah akhlak yang baik. Ketika kita jaga kedua ini, insya Allah balasannya adalah surga. Tetapi ini sifatnya sangat umum. Karena sangat umum, jadi tadi kita lihat ya memang orang bertakwa yang mematuhi ataupun melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Ini yang pertama adalah maq'adu sidq. Dan yang kedua tidak asing di telinga kita, yaitu adalah Jannatun Na'im. Apa itu Jannatun Na'im? Ya, nama daripada nama-nama surga. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum jannatun na'im. Terdapat dalam Quran surat Luqman ayat ke-8. Masih umum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka akan mendapatkan surga-surga yang penuh kenikmatan. Yang disebut juga adalah Jannatun Na'im. Ya. Jadi surga ini tingkatannya sangat banyak. Ada bahkan diriwayatkan 100 tingkatan, tetapi nama-namanya yang terdapat di dalam Al-Quran adalah 9. Ya. Jadi yang kedua Jannatun Na'im. Dan yang ketiga adalah Jannatu Aden. Jannat Aden, surga Aden. Allah Ta'ala berfirman, wa masakina thayyibatan fi jannati Aden, zalikal fawzul azim. Dan ke tempat-tempat tinggal yang baik di dalam surga Aden, itulah kemenangan yang agung. Jadi Allah memahami bahwasanya hambanya ini memiliki amal soleh, dan tidak mungkin amal soleh pada setiap orang itu sama, Pak. Pasti berbeda-beda. Makanya sangat fair Allah berikan hadiah dan balasan surga itu sangat fair, sangat adil. Kenapa? Pasti orang yang memiliki amal soleh lebih banyak, maka ia berpeluang akan mendapatkan surga yang lebih tinggi. Ya, ia akan mendapatkan peluang untuk mendapatkan surga yang lebih tinggi, yang tentunya lebih banyak lagi kenikmatannya. Surga yang paling bawah saja sudah nikmat, apalagi yang paling tinggi. Dan itulah cita-cita kita semua, ya, majelis ilmu Miftahul Jannah, mendapatkan surga yang paling tinggi, surga Firdaus. Jadi saya sebutkan 3 saja untuk sebagai contoh bahwasanya penamaan surga-surga yang ada di dalam Al-Quran itu sifatnya umum. Beriman, amal soleh, ya kan? Jadi itu. Berbeda dengan surga Firdaus yang kisi-kisinya itu ternyata sangat jelas. Yang tadi kita dengar bersama-sama di surat Al-Mu'minun. Inilah tema kita, ayat Al-Quran tentang surga Firdaus. Ya, letaknya mulia dan yang paling tinggi, dan di antara tingkatan itu yang paling tinggi adalah surga Firdaus. Apa hikmahnya surga itu diciptakan bertingkat-tingkat?
seperti yang saya sampaikan. Karena amal ibadah seorang hamba itu berbeda. Apakah sama orang yang melaksanakan sholat wajib dan sholat sunnah dengan yang sholat wajib dengan sholat wajib saja tentu berbeda. Yang melaksanakan puasa sunnah, yang melaksanakan atau mengeluarkan sedekahnya, maka tentunya ia akan mendapatkan balasan yang lebih banyak dibanding orang yang melaksanakan yang wajib-wajib saja. Itulah hikmah daripada kenapa surga itu bertingkat-tingkat. Ya, ternyata ada satu firman Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita temukan dan menandakan bahwa surga Firdaus itu sebagai tempat tinggal. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Dalam surat Al-Kahfi di posisi paling kiri sudah mau selesai. Ya, ayat-ayat terakhirnya ini ada disebutkan bahwasanya untuk mereka yaitu orang yang beriman dan beramal soleh disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Kadang kita bertanya-tanya, apakah saya layak Ustaz untuk bisa mendapatkan surga Firdaus? Dengan mungkin amalan yang saya kerjakan mungkin belum sempurna, masih banyak kekurangan. Apakah layak kita meminta surga Firdaus? Ternyata ini yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nanti akan kita lihat. Yang pertama adalah daripada Ummu Harithah. Beliau berkata bahwasanya Nabi SAW bersabda, ya Ummul Harithah, innaha jinan fil jannah wa inna ibnaki ashabal firdausil a'la. Wahai Ummu Harithah, sesungguhnya di sana terdapat banyak surga dan sungguh anakmu telah mendapat surga Firdaus yang paling tinggi. Ya. Hadis ini menunjukkan bahwa tadi surga Firdaus adalah tempat yang paling tinggi di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Arsy ini adalah singgasana Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-Firdausu rabwatul jannah wa awsafuha wa afdaluha. Firdaus adalah surga yang paling tinggi, yang paling bagus dan yang paling afdal. Kenapa? Karena ada Nabi Muhammad SAW di sana dan juga para syuhada dan sholihin. Lantas bagaimana? Apakah kita boleh meminta untuk mendapatkan surga Firdaus? Jawabannya adalah sangat dianjurkan. Apa hadisnya? Rasulullah SAW bersabda, Inna fil jannah mi'ah darajah. Sesungguhnya di surga itu ada 100 tingkatan yang telah Allah janjikan bagi para mujahid di jalan Allah. A'addaha Allahu lil mujahidina fi sabilillah. Kullu darajatain ma bainahuma kama bainas sama'i wal ardh. Jarak di antara dua tingkatan adalah bagaikan jarak antara langit dan bumi. Kalau kita bayangkan sangat jauh sekali. Ya, tingkatan 100 tadi itu jaraknya antara dua tingkatan bagaikan jarak antara langit dan bumi. Dan ini hadis riwayat Bukhari sahih. Fa idza sa'altumullah fasaluhul firdaus. Jika kalian ingin meminta kepada Allah Subhanahu wa taala surga, maka mintalah surga Firdaus. Maka mintalah surga Firdaus. Kita tidak perlu malu dengan amal soleh kita, tetapi insya Allah dengan keyakinan kita dan hari ini kita kaji kuncinya, insya Allah Allah berikan ganjaran kita surga Firdaus. Ya. Jika kalian ingin meminta kepada Allah, maka mintalah surga Firdaus. Fa innahu awsatul jannah wa a'lal jannah. Karena surga Firdaus adalah surga yang paling utama dan paling tinggi. Wa fawqahu 'arsyur rahman, dan di atasnya adalah 'arsy ar-rahman, singgasana Allah Subhanahu wa taala. Wa minhu tafajjaru anharul jannah. Darinya pula mengalir sungai surga. Ya. Jadi dalam sholat kita, dalam doa kita, maka Allahumma inna nas'alukal firdausil a'la. Maka ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, engkau masukkan kami ke dalam surga atau surga Firdaus yang paling tinggi. Dan Al-Mubarakfuri mengatakan ya dulu hadza ala anna Firdaus fawqa jami'il jinan. Ini menunjukkan bahwa Firdaus sudah dipastikan berada di atas semua tingkatan daripada surga yang Allah hadiahkan kepada kaum mukminin dan kaum muttaqin. Walidza qala sallallahu alaihi wasallam ta'liman lil ummah,
Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada umatnya untuk memperbesar harapan mereka bahwa sesungguhnya kalian bisa, sesungguhnya umatku bisa untuk mendapatkan surga yang paling tinggi ini, dan kuncinya ada pada surat Al-Mu'minun. Fa'idha sa'altumullah fas'aluhul firdaus. Ini sering diulang-ulang para ulama. Kenapa? Karena meyakinkan dan sugesti diri kita supaya yang kita minta adalah surga firdaus. Bagaimana cara meraih surga firdaus? Ada 7 hal atau 7 cara yang perlu kita ingat selalu sampai akhir hayat kita, dan mudah-mudahan kita jaga yang 7 ini, maka Allah janjikan kita surga firdaus. Dan sangat jelas dan detail terdapat pada surat Al-Mu'minun. Yang pertama adalah qad aflahal mu'minun. Qad ini adalah harfu taukid, adalah huruf penguat, ya, sungguh beruntung. Siapa yang beruntung? Yaitu adalah mereka yang beriman kepada Allah dan seterusnya. Ketika ia ditimpa musibah, maka apa yang ia jawab? Qadarullah ala ma syaa fa'al. Allah tolong diberikan kesabaran semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita latih Bapak Ibu. Kalau Allah berikan kita nikmat, maka kita bersyukur. Kalau Allah berikan ujian kepada kita, maka kita bersabar. Terkadang musibah terjadi dalam kehidupan kita, maka ketika kita mendapatkan musibah, ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang akan menenangkan hati kita. Ketika seseorang ditinggalkan oleh orang yang disayanginya, maka ilmulah yang berperan pada hal itu. Kalau kita tidak memiliki ilmu Bapak Ibu, maka bisa hilang akal, bisa meronta-ronta, bisa menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika ia memiliki ilmu, maka ia ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada doanya setelah itu, Allahumma ajurna fi musibatana wa akhlif lana khairan minha. Ya Allah, berikanlah kesabaran atas musibah yang menimpaku, dan apa yang selanjutnya, yaitu adalah ya Allah, gantikanlah yang lebih baik. Wa akhlif lana khairan minha. Ini yang harus kita latih Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Beriman, selain beriman kepada Allah, menjadi orang yang bertakwa. Yang paling menjadi ujian jadi kita adalah iman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita selalu menuntut ilmu, menambah khazanah kita, maka kita akan menjadi orang yang sabar, orang yang menerima legowo dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kunci yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ini sangat mudah sekali. Makanya ternyata Allah sangat sayang kepada kita Bapak Ibu dalam hati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kunci daripada surga firdaus itu bukan yang sedekahnya yang paling banyak, atau harus puasa sunnah tidak boleh tertinggal, atau harus umroh berkali-kali agar mendapatkan surga firdaus. Tidak. Ternyata semuanya ini mudah dan bisa kita lakukan, ya. Yang kedua adalah khusyuk dalam sholat. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yaitu adalah orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Ustaz, bagaimana kita bisa khusyuk dalam sholat? Ternyata para ulama memberikan tips dan triknya ataupun panduan agar kita bisa khusyuk dalam sholat kita. 3 ciri supaya sholat bisa diterima. Yang pertama adalah khusyuk, nanti akan saya jelaskan setelah ini. Yang kedua adalah tumaknina. Tumaknina berarti kita menyempurnakan gerakan kita, ya, jangan terburu-buru, ada dikasih jeda. Misalnya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali, kemudian kita kasih jeda 2 detik, 3 detik, baru kemudian kita melakukan rukun berikutnya. Itu yang disebut juga tumaknina, ya. Sempurna iktidalnya, sempurna rukunya, sempurna sujudnya, maka inilah salah satu ciri, yaitu sholat seorang hamba diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah yaitu ketika ia melaksanakan sholat sesuai tuntunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijelaskan oleh para ulama. Khusyuk, kemudian tumaknina, dan yang terakhir adalah tuntunannya sesuai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Penjelasan Ibnu Katsir mengenai khusyuk, ya, khusyuk itu bisa digapai
jika kita tidak memikirkan hal-hal di luar sholat. Kenapa ketika kita sholat itu Bapak Ibu ada ide-ide baru yang datang kepada kita, padahal kita mungkin sedang sholat. Karena apa? Karena saat sholat itulah kondisi kita rileks, kondisi kita itu tenang, maka kadang ide itu datang. Nah, kalau seandainya kita memikirkan hal yang bukan di dalam sholat, maka kembalilah untuk khusyuk. Itu sangat manusiawi, jadi tidak mengapa. Yang terpenting adalah ikhtiar kita agar bisa khusyuk dalam sholat. Kalau ternyata ketika kita rukuk, ternyata kita memikirkan yang lain, kembali lagi kita fokus ke bacaan kita. Jadi para ulama membagi dua khusyuk Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Yang pertama adalah khusyuk pada lahiriah. Khusyuk pada lahiriah. Apa maksudnya? Ya tadi, ketika ia sholat, ia fokus memandang tempat sujud, ia tidak menoleh kanan kiri, tidak banyak gerakan-gerakan yang tidak bermanfaat. Maka ini yang disebut adalah khusyuk lahiriah. Ketika ia bergerak memang sesuai tuntunan sholat. Ya, ini disebut khusyuk pada lahiriah. Ya. Bahkan khusyuk lahiriah juga para ulama memberikan penjelasan secara luasnya, yaitu tidak mendahului imam dan juga tidak berbarengan dengan atau telat jauh dari imam. Jadi ketika imam bergerak, sami Allahu liman hamidah atau Allahu akbar, ia tidak terlalu jauh jedanya. Maka ini juga yang disebut juga khusyuk lahiriah, yang maknanya adalah mengikuti imam. Kemudian tadi khusyuk secara lahiriah, yang kedua adalah khusyuk dalam batin. Bisa digapai dengan menghayati kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita belum memahami sepenuhnya bacaan sholat kita, tetapi tidak ada salahnya kita coba buka, kita pahami terjemahannya. Subhana rabbil a'la wa bihamdi rabbana walakal hamdu at-tahiyyatul mubarakatuh. Untuk apa? Untuk menambah kekhusyuan kita, agar ketika kita sholat yang ada di dalam benak kita adalah zikir dan doa, ya, dan tidak terpengaruh oleh was-was syaitan. Para ulama mengatakan khusyuk itu dibangun dalam batin dan akan berpengaruh pada anggota badan. Jadi yang kedua apa tadi Bapak Ibu? Khusyuk dalam sholat. Kita usahakan, kita ikhtiarkan, dengan kita sedikit memahami bacaan sholat kita, itu sangat membantu untuk kita bisa mendapatkan kekhusyukan di dalam sholat. Kemudian yang ketiga adalah menjauhkan dari diri hal yang tidak berguna. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Contohnya pada zaman sekarang adalah kita coba untuk bisa mengendalikan kata-kata kita. Jangan sampai akhirnya kata-kata kita itu menghasilkan hal yang mudarat, bahkan menyinggung hati orang lain, atau berbicara yang sia-sia, yang akhirnya kita lupa bahwasanya ada amalan yang bisa kita kerjakan, tetapi karena kita lakukan hal yang sia-sia, akhirnya kita melewatkan kesempatan tersebut. Maka ciri daripada orang yang bisa mendapatkan surga Firdaus adalah yang bisa meninggalkan hal tersebut. Ada lagi juga para ulama berpendapat kita meninggalkan perdebatan. Mungkin kita memiliki kemampuan dan juga keyakinan bahwa kita benar, tetapi ketika perdebatan tersebut bisa kita tinggalkan, maka hal tersebut yang lebih baik yang bisa dipilih. Menjauhkan diri dari hal yang tidak berguna. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah menunaikan zakat. Dari 1 sampai 4 ternyata tidak ada amalan-amalan yang sulit Bapak Ibu. Jadi surga Firdaus ini bisa diraih oleh siapa saja yang menunaikan zakat. Yang dimaksud adalah zakat harta atau zakat mal. Mungkin kalau diluaskan lain, apapun jenis zakat yang wajib kita keluarkan, maka kita keluarkan, maka insya Allah ini merupakan salah satu dari ciri orang yang mendapatkan surga Firdaus. Ketika kita hitung, ternyata kita wajib untuk keluarkan zakat, maka keluarkan zakat tersebut, insya Allah itu merupakan salah satu kunci daripada surga Firdaus. Dan yang terakhir, yang kelima adalah menjaga kehormatan. Walladzina hum li furujihim hafizun. Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya.
Yang selanjutnya bisa kita baca, tetapi intinya adalah kita menjaga kehormatan kita, jangan sampai akhirnya kita terlena. Maka ketika seseorang bisa menjaga kemaluannya, insya Allah ia termasuk daripada penghuni surga Firdaus. Ya, yang menjaga kemaluannya illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki. Kenapa di sini maksudnya budak? Karena memang kondisi saat itu masih ada budak. Kalau sekarang sudah tidak ada. Ini yang dimaksud. Faman ibtagha wara dzalik fa ulaika humul adun. Akan tetapi kalau barang siapa yang mencari di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas, yang tidak mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, yang memilih jalan perzinahan, maka itulah mereka orang yang melampaui batas. Dan yang keenam adalah ini yang sangat sulit pada saat ini. Ternyata Allah menjelaskan orang yang memelihara amanat dan juga janjinya itu setara seperti orang yang sholat khusyuk, mengeluarkan zakat, kemudian yang khusyuk dalam sholatnya, Allah setarakan dengan siapa yang bisa memikul amanat dan janji. Ketika ia menjadi karyawan, apakah ia bisa menerima amanah dengan baik? Ketika ia berjanji kepada seseorang, apakah ia bisa tepati janjinya? Ketika mereka bisa melaksanakan hal tersebut atau memelihara amanat dan janjinya, dan ia tidak berkhianat, maka itulah salah satu ciri daripada orang yang mendapatkan surga Firdaus. Saat ini sangat sulit dan banyak orang-orang yang tidak amanah. Maka dari itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk orang-orang yang memelihara amanah. Ini adalah kunci yang keenam. Kemudian yang ketujuh adalah menjaga sholat 5 waktu. Kita jaga sholat 5 waktu kita, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kemudian bagi yang ikhwan, bagi yang bapak-bapak, kita usahakan agar kita bisa sholat berjamaah di masjid. Karena apa? Menjaga sholat 5 waktu merupakan kunci daripada surga Firdaus. Selain daripada yang wajib, kita laksanakan yang sunnah, qobliyah subuh. Ya, qobliyah subuh ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, atau sholat sunnah fajar adalah sholat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sholat sunnah fajar, sholat witir, dan kurban, yang bagi kita adalah sunnah muakkad, tapi Nabi walaupun keadaan safar, berperang, ia tetap melaksanakannya. Sholat sunnah qobliyah subuh. Ada satu pertanyaan, Ustadz, pernah jamaah bertanya kepada saya, bagaimana kalau kita ada uzur, apalagi yang bapak-bapak misalnya udah masuk waktu qomat, gak sempat kita melaksanakan qobliyah subuh, lalu apa solusinya? Padahal qobliyah subuh ini fadilahnya khairun minad dunya wa ma fiha. Apa yang kita anggap mewah di dunia ini itu tidak ada apa-apanya dibanding sholat 2 rakaat sebelum subuh. Ya, jadi bagaimana Ustadz solusinya? Maka ada hadis Nabi SAW yang mengatakan kita bisa ganti. Kita bisa tangguhkan sholat qobliyah tadi. Kapan waktunya Bapak Ibu? Ketika masuk waktu duha. Nah, jadi boleh Pak, kalau seandainya kita ada uzur, kemudian tidak sempat, udah keburu qomat, jamaah sudah dimulai, kita belum sholat sunnah qobliyah, bisa kita ganti qobliyahnya ini ketika masuk waktu duha dengan niat sholat qobliyah subuh yang dilaksanakan pada waktu duha. Ini pernah terjadi ketika masa Nabi Muhammad SAW. Sholat sunnah subuh, sholat sunnah qobliyah subuh, dan sholat witir. Ini yang harus kita jaga dalam sehari-hari kita. Ya, menjaga sholat 5 waktu. Jadi ada 7 saja ternyata. Ada 7 saja kuncinya. Yaitu yang pertama tadi apa Pak? Beriman, iman kepada Allah. Kemudian yang kedua, ya, sholatnya khusyuk. Kemudian yang ketiga, betul, menjauhkan diri dari hal yang tidak berguna. Yang keempat, menunaikan zakat. Yang kelima, menjaga kehormatan, menjaga kemaluan. Yang keenam,
yang melaksanakan atau melihara amanah dan janji. Yang terakhir, menjaga sholat lima waktu. La haula wala quwata illa billah. Ternyata yang kita kira surga Firdaus ini harus dilakukan dengan amal-amal yang sulit, ternyata jawabannya tidak. Semuanya mudah, tinggal kita yang melaksanakannya. Lalu apa ganjaran? Lalu apa balasan bagi mereka yang melaksanakan 7 poin ini? Ulaika humul warithun. Mereka itulah orang-orang yang berhak untuk apa? Mewarisi. Ulaika humul warithun. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Yang akan mewarisi surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Jadi betapa sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga beliau atau Allah Subhanahu wa taala tidak mau membebankan kepada hambanya pada amal-amal yang sulit. Lantas bagaimana bagi seseorang yang melaksanakan haji, yang melaksanakan umroh, yang mengeluarkan sedekah yang begitu banyak, maka balasannya pasti akan lebih banyak lagi. Yang sederhana seperti tadi saja, ganjarannya adalah surga Firdaus. Lalu bagaimana kalau hambanya Allah Subhanahu wa taala melakukan amalan yang lebih banyak lagi? La haula wala quwata illa billah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit bercerita tadi Pak, pengalaman saya ketika di Yordania. Alhamdulillah saya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengenyam pendidikan di sana selama 7 tahun. 7 tahun dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2023. Ya. Jadi saya baru 2 tahun di Jakarta, dan memang saya punya amanah bahwasanya kakek saya itu punya pondok pesantren di Aceh dan saya ditunjuk sebagai pimpinannya. Jadi kalau bisa dikatakan KTP saya setengah-setengah, setengah Aceh, setengah di sini. Jadi setiap bulannya saya pulang ke Aceh, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Dan alhamdulillah pada pekan ini saya berada di Jakarta untuk bisa memberikan kajian di Majelis Ilmu Miftahul Jannah. Jadi 7 tahun saya mengenyam pendidikan di sana, dan tadi saya ingin menceritakan bahwa Yordania ini bersebelahan dengan Palestina. Jadi teman-teman saya banyak juga yang dari Palestina, Pak. Teman kuliah saya, tetangga saya banyak yang dari Palestina. Karena di Yordan ini 2 juta orang Palestina itu mengungsi di sana dari sejak tahun 48 sampai dengan hari ini. Dan yang tadi Bapak sampaikan juga bahwasanya Al-Aqsa itu sangat dekat sekali dengan tempat tinggal saya. Kalau saya lihat di Google Maps, paling sekitar 1 jam saja ke Masjid Al-Aqsa. Tapi masuknya itu sangat luar biasa sulit. Jadi ketika itu saya mengajukan visa, alhamdulillah visa saya diterima, dan di saat yang bersamaan memang di tahun tersebut saya mencoba untuk bisa menjadi petugas haji, Pak. Dan ternyata saat visa saya ke Palestina keluar, visa haji saya juga keluar. Jadi qadarullah wa masyafa'al, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mimpi saya ketika saya memulai pendidikan di Yordan, saya bisa berangkat haji gratis, walaupun 2 kali saya gagal. 2 kali saya tidak lulus, alhamdulillah ketiga kalinya saya lulus. Jadi la haula wala quwata illa billah, saya berangkat haji menjadi petugas tidak mengeluarkan biaya sepeser pun, Pak. Itu nikmat yang sampai saat ini sangat saya syukuri. Sebagai seorang mahasiswa ketika saya di sana, saya sering mendengar kajian dari Ustadz Hadi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, bahwa mereka dulu pernah lulus ataupun lolos menjadi petugas haji. Dan alhamdulillah ketika saya masuk S2, saya mendapatkan kesempatan untuk berangkat haji, dan 3 bulan saya mendapatkan tugas untuk memimpin jamaah haji. Jadi kesempatan yang sangat luar biasa yang pernah saya dapatkan ketika kuliah, dan saya yakin ketika saat itu mungkin saya sakit dan kemudian saya tidak bisa kembali ke tanah air, saya yakin. Kenapa? Sama seperti kita pada hari ini, ya, barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu,
fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Maka ia akan berada di jalan Allah sampai ia pulang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwasanya saat ini kita berada di jalan Allah. Kita saat ini sedang berjihad, ya. Nah, sampai nanti kita pulang ke rumah masing-masing. Maka pada saat itu saya yakin ketika saya wafat di sana, mudah-mudahan Allah memberikan saya pahala syahid. Jadi kita tidak perlu khawatir ketika kita berangkat untuk menuntut ilmu, maka jaminannya adalah pahala syahid. Tentunya syahid tadi sudah otomatis diberikan surga Firdaus yang paling tinggi. Dan kondisi Al-Aqsa pada saat itu tentunya sangat miris sekali. Kenapa? Palestina itu hanyalah sebuah nama. Adapun urusan di perbatasan, administrasinya itu semua dikuasai oleh Zionis. Yang tadi saya sampaikan, ada teman saya sudah 3 kali ajukan visa, Bu, Pak, ke Israel, ke Palestina, akan tetapi otoritas Israel tidak mengizinkannya. Jadi ketika kita ajukan visa kita hangus, uang tidak kembali. Padahal kita tidak tahu salahnya di mana, apakah track record kita. Kenapa? Karena otoritas Israel ini mereka mengetahui track record kita dari sekolah tingkat pertama sampai kita kuliah di mana. Seperti itulah intelijen mereka memahami calon ataupun siapa yang memasuki wilayah mereka. Jadi Palestina itu hanya sebuah nama, tetapi pengurusan-pengurusan lainnya itu dikendalikan sepenuhnya oleh Zionis Israel. Jadi teman saya ada 2 kali, sudah coba yang kedua kalinya tidak lolos. Ada yang di perbatasan, sudah sampai di perbatasan, setelah wawancara ternyata tidak lolos, disuruh pulang. Padahal biaya ke perbatasan, transportnya juga sudah besar. Tapi seperti itulah kondisi di sana. Dan yang bisa masuk ke sana memang hanya beberapa negara saja, seperti Indonesia, ya, yang diberikan izin tetapi sangat ketat. Ya. Ketika dari perbatasan menuju Masjidil Aqsa, visa kita hanya diberikan 3 hari saja. Jadi kita tidak bisa berlama-lama di sana, hanya 3 hari kemudian disuruh pulang atau kembali lagi ke Yordan karena perbatasannya hanya 1 saja. Jadi sedikit bercerita bahwasanya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Palestina dan juga Al-Aqsa bisa kembali ke tangan kaum muslimin sehingga kita bisa pergi ke sana, karena 3 tanah suci, yang pertama adalah Mekah, Madinah dan juga Al-Aqsa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya kami kembalikan ke Pak Ketua. Mungkin ada pertanyaan ataupun tanggapan mengenai tema kita pada pagi hari ini, kami persilakan. Falyatafadhal mashkuran wa jazakumullahu khair katsir. Baik, terima kasih Ustadz. Jazakallah khair, Masya Allah, menginspirasi sekali.